Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama saya sendiri Yunisa Putri dan rekan saya Muhammad Rehan. Kami di sini akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul yaitu Fikih Mawaris, yang dimana di dalamnya akan membahas yaitu pengertian mawaris, dasar dan sumber hukum mawaris, syarat rukun mawaris, dan yang terakhir yaitu sejarah tumbuh berkembangnya ilmu fikih mawaris. Sebelum lanjut ke pembahasan pengertian mawaris, kami di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang, yang dimana latar belakang ini waris merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus dalam ruang lingkup fikih mawaris. Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang mawaris merupakan salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam, bahkan dalam Al-Quran. Permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan perinci. Ruang lingkup hukum Islam terkait dengan waris sangatlah luas, diantaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian dan jumlah besarnya waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan dan pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris dalam konteks hukum Islam dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu Zul Faraid, yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Yang kedua, Zul Qarabat, yakni ahli waris yang menerima warisan dalam bagian yang tidak tertentu dan terbuka bagiannya, atau juga ahli waris yang menerima sisa. Sedangkan yang ketiga yaitu mawali, yakni ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli waris yang seharusnya mendapat warisan, namun karena sesuatu hal maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan dan digantikan oleh kelompok ahli waris mawali. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian mawaris, yang dimana kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata mirats, irs, wirs, wiratsah, dan turats yang dimaknai dengan maurut, merupakan harta pusaka peninggalan yang orang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka disebut muwaris, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut waris. Muhammad Ali Syabuni mengatakan bahwa mawaris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, atau hak-hak yang menurut hukum-hukum syarak. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dalam faraid, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Sedangkan faraid merupakan bentuk jamak dari kata faraidah. Kata ini derivatif dari fardu. Fardu dalam istilah ulama mawaris adalah bagian tertentu para ahli waris yang telah ditetapkan oleh syarak, seperti setengah yang disebut dengan nisfu, seperempat, rubu, sepertiga, tulus, seperenam, dan lain-lain. Kajian masalah-masalah waris di dalam hukum Islam merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fikih yang terpenting. Karena itulah para ahli fikih mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan dan menulis karya-karya yang mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fikih mawaris, dalam istilah lain dinamakan dengan ilmu faraid. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu dasar dan sumber hukum mawaris, yang dimana masalah kewarisan ini sangatlah erat kaitannya kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa meninggalnya seseorang yang akibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya, sekaligus pula dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Oleh karena itu muncullah hukum kewarisan. Salah satu hukum kewarisan yang dipakai di negara Indonesia adalah hukum kewarisan Islam, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam.
Hukum waris Islam atau hukum kewarisan Islam yang berlaku di negara Indonesia pada dasarnya adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai sumber-sumber hukum kewarisan Islam atau sumber hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu waris terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 yang dimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak kerabatnya, baik sedikit atau banyaknya menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran surah An-Nisa ayat 7. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rehan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari presentasi saudari Yuni. C, yaitu syarat-syarat rukun mawaris. Syarat-syarat rukun mawaris itu ada 4. Yang pertama, yaitu orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia. Bila orang yang hartanya akan diwarisi sebelum meninggal, umpamanya dalam keadaan koma yang berkepanjangan, maka harta milik belum dapat diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Ini dikarenakan adanya warisan itu karena adanya kematian. Jadi berlakunya hak waris itu tunggu orang yang mempunyai harta meninggal. Yang kedua yaitu ahli waris yang akan mendapatkan warisan nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi harta meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Artinya ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, maka yang berhak menerima warisan darinya adalah orang yang nyata-nyata masih hidup ketika si mayit meninggal. Meskipun tak lama kemudian meninggal si mayit dalam hitungan menit, misalnya ahli waris kemudian menyusul meninggal, maka si ahli waris ini berhak mendapatkan bagian warisan dari si mayit. 3. Diketahui hubungan ahli waris dengan si mayit karena hubungan kerabatan, pernikahan atau memerdekakan budak atau wala. Yang keempat, satu alasan yang menetapkan seorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Syarat keempat ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk menetapkan apakah seorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Seorang saksi yang menyatakan hakim bahwa orang ini adalah ahli warisnya si fulan tidak bisa diterima kesaksiannya. Dengan ucapan begitu saja dalam kesaksian itu, ia mesti menjelaskan alasan kepewarisan orang tersebut terhadap si mayit. Rukun mawaris. Rukun mawaris itu ada 3. Yang pertama, terdapat orang yang mewariskan. Al-muwarith. Orang yang mewariskan adalah si mayit yang memiliki harta warisan. Yang kedua yaitu terdapat orang yang berhak mewarisnya. Al-warith. Orang yang berhak menerima warisannya adalah orang yang memiliki hubungan dengan mayat, baik itu hubungan kerabatan, perkawinan dan lain sebagainya. 3. Terdapat harta warisan. Yang D yaitu sejarah perkembangan hukum mawaris. Dulu waris itu pembagian waris itu dulu di kalangan orang Arab. Itu yang bisa menerima waris itu yaitu orang yang bukan anak kandungnya sendiri, tapi anak angkatnya seperti kayak anak angkat lah pokoknya.
Kemudian setelah Islam masuk ke Arab, jadi oleh orang Islam itu diubah semua tradisi-tradisi orang Arab. Seperti yang dulu kan kalau menerima anak waris yang menerima harta waris itu anak angkat, kayak anak tabung gitu. Nah, jadi karena orang Islam itu dihapus, jadi yang menerima harta warisan itu seperti kayak anak kandung yang berhak menerima waris. Semenjak Islam itu masuk, semua kebudayaan Arab dulu cara pembagian warisannya itu diubah. Jadi sekarang pembagian warisan sekarang di Islam itu sangat berkembang sekali karena pembagiannya itu sangat adil. Makanya tujuan ilmu waris ini dikembangkan karena untuk mengurangi tingkat tingkat kematian. Kalau bisa dipikir-pikir, bisa untuk mengurangi tingkat kematian. Contohnya saja, kebanyakan orang yang membagi warisan itu banyak yang sehingga banyak terjadinya tumpah darah. Makanya diadakan pembagian waris. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.